Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar rahmat, anugerah, berkat dan kemurahan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan dan singkapkan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami dan juga mengerjakannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yosua 24 ayat 14 dan 15. Saya bacakan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, satu pernyataan dari Yosua yang begitu luar biasa. Ya, dia menekankan kepada bangsanya supaya apa? Beribadahnya kepada Tuhan. Ya, takutlah dan akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Ingat, jangan dengan terpaksa. Beribadah dengan terpaksa sia-sia. Beribadah harus dengan tulus ikhlas. Jangan karena sungkan. Jangan karena nggak enak. Jangan beribadah karena aduh gimana ya kalau enggak temanku beribadah semua. Bukankah ibadah itu kewajiban orang Kristen? Saya mau beritahu saudara, di hadapan Tuhan, jangan hanya sekedar melakukan kewajiban. Tetapi pastikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan melakukannya dengan tulus ikhlas, tidak terpaksa, dan dengan setia. Jangan lupa setia. Jadi jangan dijadwal bolong-bolong. Minggu pertama perjamuan kudus aku mau ibadah, minggu kedua enggak dulu, minggu ketiga nanti ibadah. Jangan, setia. Jangan pernah berikan kesempatan kepada yang lain untuk waktu, untuk jam-jam ibadahmu, ya. Jauhkanlah Allah, ya, dikatakan yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Artinya Allah yang lain. Jangan saudara menganggap bahwa mungkin aku tidak ada Allah yang lain. Aku percaya Tuhan Yesus. Tetapi dalam kenyataan hidup kita, kita tidak mengutamakan Yesus. Kita lebih mengutamakan hobi kita. Kita lebih mengutamakan, pengen jalan-jalan, pengen seneng-seneng. Jemaat dikasih Tuhan, tanpa disadari kita menggeser posisi Allah, posisi Tuhan dalam hidup kita dengan hal-hal yang lain. Hati-hati, secara tidak langsung kita memiliki Allah yang lain. Loh, ngeri sekali. Ya, karena itu cuma dikasih Tuhan, ayo ibadahlah dengan tulus ikhlas dan setia hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus.
Jadi jangan terkecoh dengan berbagai macam alasan yang seringkali kita rasionalisasi. Artinya apa? Kita bikin masuk akal. Oh ya masuk akal. Ayo bisa dimengerti nggak ibadah nggak apa-apa. Cuma dikasih Tuhan, selama ada kesempatan untuk bisa beribadah, beribadahlah. Ya, perhatikan seperti yang dikatakan oleh Yosua ini. Sampai dia membuat ketegasan. Kalau kamu anggap nggak baik beribadah kepada Tuhan, ayo silakan pilih kepada siapa kamu mau ibadah. Gitu, kurang lebih gitu ya. Semuanya terheran mungkin waktu itu ya. Tetapi perhatikan statement terakhir yang luar biasa dari Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi statement seorang pemimpin besar, Yosua ini, jadi panutan bagi seluruh bangsa itu. Sehingga akhirnya kalau sudah baca kelanjutannya, dijauhkanlah dari kami Allah yang lain. Ya, intinya mereka akhirnya seluruh bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Karena pemimpin yang luar biasa ini, yaitu Yosua, membuat ketegasan. Kami, sekeluarga, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini suatu keputusan yang luar biasa. Jemaat dikasih Tuhan, mari belajar dari apa yang terjadi ini. Yosua dengan bangsa Israel waktu itu. Bagaimana mereka mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari buat keputusan untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasih. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah ini jadi komitmen kita, menjadi statement kita di hadapan Tuhan, dan sekaligus juga menjadi satu ketetapan hati kita. Dan ingat, sekalipun begitu, jangan melakukannya dengan terpaksa, jangan melakukannya dengan berat hati, tapi lakukanlah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Karena ibadah yang demikian, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ini hari Minggu, saya mengajak kita semua, ayo siapkan dirimu untuk hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Buat ketetapan dengan hatimu di hadapan Tuhan, bahwa engkau akan setia dan engkau akan beribadah dengan tulus ikhlas. Beribadah dengan segenap hati, dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan. Dan bukan terpaksa atau karena hal yang lain. Karena ibadah yang demikian, ibadah yang memuliakan Tuhan. Dan hal-hal yang demikianlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Siapkan dirimu untuk hari ini kita beribadah. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pesan firman-Mu hari ini bagi kami. Biarlah kami pun membuat satu ketetapan hati seperti Yosua nyatakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Kami akan utamakan Tuhan di jam-jam ibadah kami. Untuk kami tidak menggesernya dengan hobi kami. Tidak menggesernya dengan kesukaan kami. Dengan hal-hal yang lain. Tetapi kami utamakan Tuhan. Utamakan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua. Sehingga apapun yang menjadi penghalang kami bisa singkirkan. Dan kami tetap mengutamakan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hari ini ya Tuhan dalam pimpinan-Mu. Segala aktivitas kami, ibadah kami, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Dijauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.